Di ACC PBB, pasukan elit RI beraksi, tolak penjajahan Israel di tanah Palestina. Banyak sahabat yang berkomentar, mengutarakan kejengkelannya pada PBB, soal konflik Palestina, namun kali ini ada titik terang, terkait pengiriman pasukan. Tentara Nasional Indonesia, TNI, dikabarkan mengerahkan 120 prajurit untuk ditugaskan ke perbatasan Israel-Lebanon. Diketahui, seratusan TNI itu dilepas tugaskan mengutip via Tribun News. Upacara pelepasan 120 TNI itu dilakukan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Kolin Lamil, dilaporkan 120 TNI itu tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda Maritime Task Force. Mereka dikirim untuk ditugaskan sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Adapun penugasan di perbatasan Lebanon-Israel ini akan berjalan selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Dalam pernyataannya, Panglima Agus menyebut, 120 TNI itu bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Hal itu pun bukan merupakan sesuatu yang asing bagi Indonesia. Agus juga mengingatkan situasi global saat ini, khususnya konflik Israel dan Palestina. Pasalnya, konflik tersebut mempengaruhi stabilitas keamanan di perairan Lebanon, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, Panglima TNI meminta kewaspadaan maksimal dan kesiapsiagaan tinggi dari semua unsur Satgas. Panglima Agus pun tak lupa mengingatkan potensi bahaya asimetris di laut. Ia mencontohkan seperti pembajakan dan perombakan yang bisa saja terjadi hingga dapat memicu instabilitas perdamaian Lebanon dan Israel. Kiprah pasukan perdamaian RI cukup gemilang. Kali Indonesia benar-benar marah ketika pasukan perdamaian ini tak boleh diserang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, belum ada rencana untuk menarik pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, menyusul saling serang Hizbul dan Israel. Sampai sekarang belum ada rencana menarik pasukan perdamaian kita yang ada di Lebanon, kata Prabowo saat konferensi pers acara 17th ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, and the 10th ASEAN Defense Ministers. Prabowo mengaku terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Dewan Keamanan PBB untuk memantau kondisi terbaru di Gaza. Kita koordinasi terus sama PBB, Dewan Keamanan, dan negara yang berhubungan di situ, katanya. Sebagai tuan rumah ADMM, Prabowo turut menyampaikan rasa prihatin atas situasi yang terjadi di Gaza. Ia menegaskan negara-negara ASEAN turut mendesak agar kekerasan ke warga Palestina segera dihentikan. Sebagai ketua sekaligus sebagai wakil dari Indonesia juga beberapa negara, antara lain Malaysia juga menyampaikan rasa prihatin kita atas kejadian di Gaza. Kita mendorong semua usaha untuk segera menghentikan kekerasan di situ, ujarnya. Awal November lalu, Pusat Penerangan TNI menyatakan sejak pecahnya konflik bersenjata antara Israel dan Hamas, wilayah Lebanon turut memanas menyusul saling serang antara kelompok perlawanan Lebanon dengan Israel di perbatasan.